Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Alkisah ada 3 pohon yang baru saja tumbuh menjulang di dalam sebuah hutan. Suatu hari mereka sedang berbincang-bincang tentang mimpi masa depan mereka. Pohon pertama berkata bahwa kelak ia ingin menjadi sebuah peti harta di mana banyak barang-barang berharga akan disimpan di dalamnya. Pohon kedua berkata bahwa ia ingin menjadi sebuah kapal besar yang akan membawa para raja dan orang-orang berpetualang ke ujung dunia. Pohon ketiga berkata bahwa ia ingin tumbuh menjadi yang paling tinggi dari semua pohon yang ada di hutan tersebut, sehingga setiap manusia mengetahui bahwa ia sangat dekat dengan Tuhan dan surga. Semua orang akan mengingatku, katanya. Setelah beberapa tahun lamanya, datanglah seorang penebang kayu dan memotong mereka hingga rebah. Pohon yang pertama dibawa ke tukang kayu. Melihat hal itu, ia merasa sangat senang. Namun impiannya pudar ketika ternyata ia hanya menjadi sebuah peti untuk tempat makan ternak. Pohon kedua juga dibawa ke galangan kapal. Melihat hal itu, ia berpikir bahwa mimpinya akan segera terwujud. Tapi ternyata ia hanya menjadi sebuah perahu kecil untuk nelayan. Pohon ketiga juga tidak menjadi pohon yang paling tinggi menjulang di hutan, karena ia ikut ditebang dan kini ia hanya menjadi 2 potong kayu yang disimpan di dalam sebuah gudang yang gelap. Tak jarang apa yang kita inginkan tidak terjadi, bahkan jauh sekali dari harapan kita. Kita bisa jadi sedih dan kecewa. Kemudian kita jadi menyalahkan orang tua kita, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan ada yang berani menyalahkan Tuhan atas keadaannya. Yang paling gampang disalahkan ya orang lain, itu adalah pasangan, teman, atau siapa saja untuk dijadikan pelampiasan. Ketiga pohon itu pun sedih dan kecewa. Mereka berusaha membuang dan melupakan impian mereka untuk menjadi peti harta, kapal raja, dan untuk menjadi paling dekat dengan Tuhan dan sorga. Hingga suatu hari, pasangan suami istri datang dalam sebuah kandang untuk melakukan persalinan. Karena tidak mempunyai tempat, maka mereka meletakkan bayi mereka dalam sebuah peti makan ternak. Beberapa orang datang dan sujud menyembah di hadapan bayi tersebut. Pohon pertama langsung menyadari bahwa ia telah menjadi tempat harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Bertahun-tahun setelahnya, ada beberapa pemuda naik pada sebuah perahu yang dibuat dari pohon kedua. Dan di perahu itu ada seorang berkata, "Badai tenanglah," dan seketika itu badai itu pun reda. Melihat itu maka mengertilah ia bahwa ia sedang mengangkut raja segala raja. Pohon ketiga pun dikeluarkan dari gudang gelap tersebut. Ia dipikul pada seorang laki-laki dan sangat heran melihat laki-laki itu diejek, dihina, bahkan dipukul, tapi ia tidak membalas mereka sedikit pun. Hingga akhirnya mati terpaku di kayu pohon ketiga yang berbentuk salib. Pohon ketiga sadar bahwa ia kini sudah sangat dekat dengan mimpinya untuk dekat dengan Tuhan. Ia melihat Yesus berada di dekatnya. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Jadi jika yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan menjadi kecewa, jangan salahkan orang lain, dan jangan playing victim, jangan salahkan siapapun. Tapi kuatkan hati, tetap setia, tetap sabar. Percayalah bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa seringkali kami memikir-mikirkan jalan kami, tapi kehendak Tuhanlah yang menentukan hidup kami. Ajar kami berserah, ajar kami tetap percaya, ajar kami tetap sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun seringkali tidak seperti yang kami bayangkan, kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, yang membuat kami hidup di dalam hal yang baik. Terima kasih yang Bapa, terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.